Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Siga Sastrokuswanto dan ini Sakila Handayani. di sini Bu kami tertarik untuk mewawancari usaha Ibu. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Heni. Ibu Han. Heni. Ibu Heni. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, nama usaha Ibu ini apa? Usaha Ibu ini berdiri dari tahun berapa ya Bu? 2016 2017. Cuman dari awal pertama idenya jualan apa kayak ala kadar di perumahan kan dulu masih depan rumah doang tuh 2015 memulai usahanya. Gitu. Kalau boleh tahu sebelumnya nama usahanya apa sih Bu? Nama usaha saya nama anak saya. Biasanya kan gitu. Misal saya kasih nama kedai Ziasha. Itu singkatan Ziasha itu anak saya gitu. Terus itu pakai nama itu sekitaran 2 tahun. Nah, setelah itu mungkin terlalu panjang, kadang orang suka susah, saya ambil singkatnya aja karena jualan saya hotang, jadi saya singkat Hozi gitu, hotang Ziasha gitu. Jadi lebih mempermudah aja Ya, gitu. pelanggan juga ingat. Iya, kadang orang suka baca nih apa sih gitu. Udah Hozi aja deh Bu, saya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kalau di sini ada izinnya gitu apa nggak sih Bu usaha Ibu? Awal-awal sih nggak ada, cuman dari mulut ke mulut kan emang udah masuk ini RT gitu, suka datengin RT RW-nya gitu kalau ada apa-apa gitu, suka ini emang kebetulan lingkungan di sini kan emang lebih difokusin kayak buat lingkungan usaha ya, sekitarnya itu UMKM, jadi ya karena model ini juga ruko gitu ya udah emang diperuntukkan untuk izin usaha gitu. Tapi ini Bu, karena kan kalau usaha apa hotang dan gini kan ya kondo kan banyak ya Bu pesaing-pesaingnya apa yang sama gitu ya Bu ya. Nah, yang ngebedain hotang dan kondo cozy ini dengan merek yang lainnya itu apa sih Bu sebenarnya? Itu rasa harus konsisten. Terus teknik pengolahan. Jadi emang harus kita itu nggak kayak jual minuman itu kan udah ada takaran-takarannya. Kalau hotang sama kondok ini kan butuh teknik menggoreng, teknik ininya gitu apa mengolahnya gitu. Itu harus emang benar-benar tingkat kematangan atau apa itu lebih diperhatikan. Beda sama minuman kan tinggal kocok-kocok udah minuman apa terus kasih es batu udah selesai clear gitu, lebih mudah gitu. Cuman ini tantangannya lebih ini kalau makanan lebih tinggi lagi gitu dibanding minuman. Ya, jadi kadang kalau ngebedain tempat lain, keluhan customer itu, oh di sini kurang apa mateng atau mungkin teknik bikinnya dia itu ada yang digoreng dulu kan ya. Saya pakai sistemnya beda gitu. Saya langsung gitu on the spot gitu langsung dibuat jadi lebih fresh lah kayak gitu. Mungkin toppingnya dari segi topping lebih banyak gitu ya Bu. Ya kalau topping mungkin ya rata-rata emang ya sama ya. Maksudnya juga jangan terlalu pelit juga gitu. Harga juga terjangkau. Kita sesuaikan aja di lingkungan sini kira-kira mampunya itu kira-kira pasarannya saya dagang untuk kira-kira pasar saya untuk lingkungan yang menengah ke atas atau ini ya kan UMKM ya. Gitu ya. Menyesuaikan aja harga yang di sini kiranya masuk berapa gitu. Nah, kalau dari sini Pak, usaha Ibu ini dia dari jam berapa sampai jam berapa bukannya? Dari jam 2 sampai jam 10. Malam. Tapi kalau apa nggak menutup kemungkinan kalau misalkan habis lebih cepat itu Ya. apa tetap restock sampai jam 10 gitu? Kalau ada stok barang ya kadang masih saya ini, cuman saya juga terkendala tenaga ya. Iya. Kalau kiranya udah stok saya kuatnya nih sehari 5 kilo moja sama sekian, udah saya stop aja gitu. Biasanya emang saya ada yang bantuin sama anak saya, kebetulan hari ini kan lagi ada keperluan, jadi saya sendiri sama suami. Biasanya ada Usaha ini aja rumah apa maksudnya udah usaha keluarga gitu, masih belum ini ke orang lain. Dulu sih emang pernah pakai karyawan, cuman apa ya kayaknya beda aja gitu. Kadang dia namanya ini kan kadang ada disiplin ada enggak gitu, suka semuanya sendiri gitu. Jadi saya berharapnya juga nanti anak saya juga bisa meneruskan usaha saya gitu. tapi ya biasanya Ibu berdua sama anak Ibu ya? Sama anak sama suami, iya. Jadi untuk di depan saya sama anak saya, di belakang yang support
apa topping misalnya saus-saus apa bantu-bantu Bahan-bahan. yang lain yang stok-stok yang kurang-kurang apa suami gitu bagian belanja-belanja gitu. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kalau dalam sehari ini penjualan kondonan hotang ini laba apa keuntungan bersih sama kotornya itu berapa kira? Saya ngambil itu nggak banyak, yang penting lancar aja ya. Ya. Jadi kisaran 30 sampai 35 gitu. Ya namanya sekarang kan apa-apa emang bahan semua pada naik. Saya nggak bisa kalau ngikutin ini, takutnya daya beli itu berkurang. Gitu saya juga menjaga kestabilan saya kondisinya kayak gini semua serba naik ya gimana. Apalagi kan apa jajan-jajanan ya kayak gitu. Jadi gimana tetap lancar gitu, tetap jangkau anak-anak kecil atau orang dewasa juga bisa. Menyesuaikan yang Iya. yang beli juga gitu. Oh, betul, iya. Nah, kira-kira di sini tuh udah ada cabang atau belum sih Bu? Untuk saat ini belum, memang punya keinginan begitu, juga banyak juga permintaan dari customer, buka tempat lain dong Bu atau apa. Cuma saya itu belum percaya dalam arti saya ngerintis usaha ini kan memang dari nol banget sampai bertahan udah dari 2016 sampai sekarang berapa tahun tuh? Sekitar 8 tahun loh itu. 87 ya. Nah itu saya ada ketakutan sendiri kalau mungkin masih belum percaya kalau misalnya dikerjain orang gitu masih udah saya pertahanin aja di sini gitu. Ya mungkin tapi nggak menutup kemungkinan kalau bakal buka gitu ya Bu. Misalkan yang ngelola misalnya kita kerjasama sama orang yang enak gitu bisa sama-sama saling jaga menganggap usahanya itu kayak usaha sendiri kan nggak sembarangan lah kayak gitu. Ngebangun tuh gampang tapi mempertahankan paling susah. Ya, benar. Kan banyak tuh kayak misalnya contoh-contoh tempat lain coba lagi viral atau apa langsung dia di mana-mana gitu ya. Cuman nggak benar. Saya pengen beda aja gitu, nggak apa-apa dulu deh untuk saya kuatin dulu tempat saya yang ini gitu. Kalau kita udah punya orang yang tepat, misalnya dia emang benar-benar bisa istilahnya keahlian memasaknya juga ada itu baru ya. Kalau beda sama sistem minuman kan emang beda, lebih gampang diarahin minuman gitu. Kita percaya aja kalau minuman udah ada takaran gini. Cuman kalau ini masih belum, saya masih biarin deh seadanya saya ini dulu gitu. Yang penting bertahan dulu deh gitu. Di tengah apa-apa yang mahal gini kan saya juga memperhitungkan biaya operasional nanti berapa-berapanya kan gitu. Saya soalnya untungnya udah kecil gitu. Jadi ada karyawan, belum gajinya. Terus saya harus jual berapa nih? Sedangkan jangkauan jajanan saya sekian untuk kalangan ini gitu. Terus lokasi ini gimana Bu? Kontrak apa? Iya, saya untuk saat ini masih kontrak. Jadi sekalian bisa ditempatin. Jadi saya juga menghemat operasional dan nggak modal mandir juga lebih nyaman aja gitu, nggak capek. Jadi sembari dikerjain sama-sama sama keluarga gitu. Terus kenapa Ibu lebih tertarik lokasinya di tempat ini gitu di jalan apa ini? Dipo. Ya kalau awalnya sih biasa aja ya karena saya sebelumnya itu kan udah punya langganan. Nah, makanan tuh kalau udah ada yang cocok dari segi harga, rasa atau ininya kualitasnya customer cocok, insya Allah itu dicari gitu. Balik lagi juga gitu. Dari mulut ke mulut, walaupun jauh kadang langganan saya sampai Pasir Putih, terus Cilodong sampai Kalimulia, terus daerah Beji juga ada. Mereka kadang cuman bela-belain ini ya, jauh juga mereka ituin kejar gitu, maksudnya udah sono aja sekalian beli banyak kan gitu. Jadi kita ngitungnya juga jangan meremehkan untung yang kiranya kecil, tapi kalau dia partai apa banyak juga lumayan gitu. Ya sedikit yang penting. Iya lancar aja gitu. Itu di situ saya bertahannya dari segi itu aja, disyukuri aja dulu dah apa yang ada sekarang. Terus dalam memperkuat sama pelanggan tuh ada kayak strategi khusus gak Bu? Iya, saya biasanya itu menjalin hubungannya dari lewat pemesanan orderan lewat WA. Nah, itu jadi ya mempermudah itu. Customer saya jadi nggak lama-lama nunggu ya. Betul tenaga saya kan cuma berdua, sedangkan pemesanan untuk jam-jam sekarang emang belum. Nanti kalau udah malam gitu biasanya suka ngantri. Dan saya udah Kak ngasih ini lewat WA aja dulu. Kayak nanti tinggal kalau udah jadi
saya kabari gitu. Nyampe sini udah jadi, atau mungkin ngasih tuan fasilitas apa tuh, kita pakai aplikasi online. Kalau yang males-males datang apa tuh, ada GoFood atau Grab. Itu juga menunjang juga ya gitu. Apalagi? Jadi kalian juga nggak terlalu ini ya, pelit sama pelanggan juga ngaruh ya. Kita agak royal dikit misalnya nih, udah lebihin aja, apa pembelian di atas berapa kita kasih bonus. Bonus, ya, Iya. Pak, ya. Iya. Iya, jadi customer juga ini bertahan. Tapi untuk misalkan untuk kayak promosinya gitu Bu, Ibu biasanya lewat mana tuh? Asal ada Instagram atau Awal-awalnya dulu mengawali usaha ini juga saya pakai Instagram untuk promosi ya. Instagram atau TikTok. Nah, kesini-sini saya udah nggak sempet tuh namanya, udah saya sampai pakai YouTube, karena customer saya alhamdulillah pada baik semua ya, ngasih kayak video-video review gitu, review yang baik-baik gitu ya. Jadi mereka kirim, nanti saya upload minta kerjasamanya aja, minta tolong gitu. Jadi dari situ alhamdulillah juga jadi nambah customernya tuh, pelanggan dari review-reviewnya yang ya. mungkin itu aja sih Bu yang Oke. yang kami tanyakan. Kalau masalah kayak keuntungan gitu kan, saya relatif ya, namanya dagang. Untuk saat ini di atas 1 jutaan untuk hari-hari ya, itu udah bersyukur. Lagi kan semuanya proses. Ya awal-awal ya, awal di sini cuma 500 atau apa iya. Tapi alhamdulillah kesana sana semakin inilah berkembang ya. Ya saya juga menyediakan menu-menu selain produk saya sendiri, juga ada kayak topoki ini kan saya bukan ini sendiri ya. Jadi juga mensupport juga, namanya saya makanan Korea, lebih gimana caranya pelanggan itu nggak bosen, ada variasi lain. Menu gitu, Iya, itu. menu yang ada mungkin ya, Bu. Yang sekarang lagi diminatin apa sih gitu ya, biar ada pasangannya kayak kondok nih, kondok lebih ininya ke topoki atau apa. Saya kerja sama misalnya tempat usaha lain yang memang menyediakan itu gitu. Jadi untuk melengkapi ini saya produk menu-menu saya. Banyak. Jadi variannya Iya, variasi banyak. jadi orang nggak perlu kesana kesini, di sini udah ada. Iya gitu. Termasuk juga minuman. Untuk sekarang emang belum ini, tadinya udah dikerjain, cuman lagi ada kendalanya itu, belum siap aja anak saya juga kalau lagi rame gitu, jadi saya ngalahin dulu. Jadi yang ada dulu. Pertama dulu ini, kondok ya, Bu. Iya, fokus ke makanan aja. Terus kalau boleh tahu ya Bu, kedepannya untuk usaha itu Ibu gimana maunya? Maksudnya Nah, isi udah ke depannya gitu. depannya. Ya kedepannya kalau misalnya tambah, pasti pengennya lebih maju ya. Tempatnya itu lebih besar, terus menyediakan tempat-tempat parkir ya, jadi bisa dimakan di tempat atau lebih nyaman aja parkirnya, nggak kayak sekarang kadang kalau udah macet gitu kan suka terganggu juga, kasihan pelanggan gitu. Makanya saya ada WA customer juga, fungsinya kan buat itu, nggak menunggu terlalu lama, motor-motor pada berjejer. Saya juga nggak enak juga sama yang pengendara. Ramai juga ya. Iya, saya ramai juga. Jadi untuk sementara bisanya di sini dulu ya, di ini dulu sini. Nanti insya Allah kalau ada tempat yang cocok atau harganya juga sesuai ini, biar operasionalnya disesuaikan ya. Kira-kira kuatnya begini gitu, kalau nemu ya saya mau gitu. Biar lebih nyaman, customernya bisa lebih berkembang lagi gitu. Mungkin Soalnya usaha saya ini kan usaha mandiri, gak ada support dari pemerintah gitu ya. Ya udah. sendiri gitu ya. Iya, jadi usaha modal sendiri, nggak ngutang sana sini. Apa yang ada aja deh, nggak mau terbebanin begitu gitu. Jadi walaupun untungnya kecil ya, alhamdulillah. Kalau itu untuk saya sendiri, nggak ada cicilan apa, nggak beban, gitu. Berjalan lancar gitu. Iya. Lancar. Tapi kalau pinjam bank itu saya suka mikir, ntar buat sekian, ntar saya buat ke banknya sekian, saya harus upin lagi harga saya gitu. Jadi di situ saya ngambil
deh seadanya dulu, merintis dulu lah. Ya keuangannya gitu ya Bu ya. Nah, Iya seperti itu. mungkin itu aja sih Bu ya, Oke, makasih. pertanyaan dari kami Bu. Iya, Ya terima kasih Bu atas waktunya. sama-sama Kak.